Hai, ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Pernah mendengar istilah pubbing? Apaan tuh? Pubbing adalah singkatan dari phone and snubbing, perpaduan kecanduan ponsel dan kebiasaan antisosial yang bisa berdampak serius loh, bahkan bisa sangat menyebalkan. Pubbing adalah sebuah perilaku sibuk, menunduk, dan terlalu asik berfokus ke arah layar smartphone atau ponsel. Lalu mengabaikan lawan bicara, mengabaikan orang-orang di sekitarnya ketika mereka berinteraksi atau bertatap muka atau berkomunikasi. Kelainan yang menyebalkan ini bisa menjadi sebuah ancaman terhadap 4 kebutuhan dasar manusia loh. Apa aja tuh? Pertama adalah rasa memiliki. Yang kedua adalah rasa dihargai, rasa dihormati, dan keberadaan yang berarti atau dicintai. Nah, dampak pubbing ini bagi korban, mereka biasanya tuh merasa ditolak atau dikucilkan dan merasa tidak penting. Dampak signifikan lainnya adalah dapat mengganggu kesehatan mental dan hubungan. Istilah pubbing sendiri adalah orang-orang yang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di depan mereka atau di sekitar mereka, lantaran mereka terlalu sibuk dengan ponsel atau smartphone mereka. Mengabaikan lawan bicara jelaslah tidak sopan, betul nggak? Pubbing ini menjadi masalah tidak hanya dalam hubungan orang tua dan anak, tetapi juga pasangan yang belum atau sudah menikah, bahkan hubungan pertemanan. Penyebab utama dari pubbing adalah penggunaan smartphone yang terlalu lebay, menyebabkan percakapan menjadi sia-sia, wasting time, bahkan memicu konflik lantaran salah paham. Nah, banyak penelitian menemukan kecanduan menggunakan ponsel ini mengakibatkan perilaku antisosial. Dimulai dari kebiasaan acuh tak acuh terhadap kondisi lingkungan sekitar, bahkan penelitian yang lain mengatakan bahwa banyak korban dari pubbing ini adalah remaja dan kaum generasi Z, yang kemudian mereka jadi apatis, acuh tak acuh terhadap aktivitas sosial di masyarakat, kurang bisa dikontrol, mengabaikan norma-norma sosial, bahkan melupakan tugas serta kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Gawat juga ya. Bagi pasangan, studi ini menemukan pubbing menurunkan kualitas pernikahan. Studi yang lain menemukan pasangan yang saling pubbing mengalami tingkat depresi atau stres yang lebih tinggi. Weleh, weleh, weleh. Gimana kita mengetahui tanda-tanda kalau kita kena pubbing? Tanda-tanda seorang pubber atau orang yang keranjingan pubbing, biasanya yang pertama mereka melakukan 2 percakapan sekaligus. Percakapan di telepon dan percakapan secara langsung atau tatap muka. Tentu kedua percakapan ini tidak mulus dan tidak maksimal. Bahkan mungkin percakapan yang satu mengorbankan percakapan yang lain. Yang kedua adalah selalu meletakkan ponsel di sampingnya dan kerap kali mengeceknya, bahkan ketika makan atau sedang berinteraksi dengan orang lain. Bahkan ada yang tidak bisa jika tidak sambil mengecek ponselnya. Yang ketiga adalah seringkali muncul perasaan FOMO, yaitu fear of missing out. Takut kehilangan berita, takut kehilangan informasi, aktivitas, status, apalagi ketika ponsel tidak dalam jangkauan mereka. Supaya kebiasaan mabuk gawai atau pubbing ini tidak memperburuk kualitas hubungan serta kesehatan mental kita, kita dapat mengikuti tips-tips ringan berikut ini. Yang pertama, jadikan meja makan sebagai zona larangan handphone sementara. Atau terapkan jam makan keluarga tanpa ponsel, tanpa smartphone. Minimal buatlah nada ponselnya dalam keadaan diam atau silent. Memang tips ini terasa dipaksakan pada awalnya, tetapi selanjutnya akan lebih nyaman dalam melakukan percakapan tatap muka, khususnya dengan keluarga dan sahabat. Yang kedua adalah matikan atau tinggalkan ponsel kita sementara waktu. Kita mungkin merasa seolah-olah kehilangan anggota tubuh ya, tetapi
Jangan takut untuk meletakkan ponsel di mobil, di laci meja, atau tas kita, dan tinggalkan sejenak di sana. Kemudian barulah melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, jadikan hal ini sebagai sebuah challenge. Artinya apa? Mengabaikan ponsel dijadikan sebuah challenge yang menarik. So, bagaimana kita dalam membantu orang lain untuk berhenti pubbing? Berikut ada 3 langkah untuk kita memulainya. Yang pertama, jadilah panutan. Jika kita ingin mendorong para pubber kronis untuk berhenti pubbing, jadilah contoh yang baik bagi mereka. Singkirkan ponsel kita ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka. Pokoknya jangan bermain ponsel. Secara perlahan dan pasti, mereka pasti akan menyadari dan mengikuti kita untuk tidak bermain ponsel. Yang kedua adalah beritahu saja mereka untuk berhenti sementara dari kebiasaan pubbing. Tentunya dengan cara yang persuasif dan ramah ya. Yang ketiga, bersikaplah simpatik. Pubbing bukanlah kecanduan yang berat, tetapi ini masalah impuls. Impuls dan perilaku untuk berhenti ponsel itu membutuhkan waktu. Jadi, bersabarlah dan pahami kondisi yang dialami pubber, tetapi tetap bersikap tegas ya. Hal penting lainnya adalah jauhkan anak-anak dan remaja dari kebiasaan pubbing. Dampak penggunaan ponsel secara berlebihan dalam usia remaja, termasuk pubbing, tidak saja berdampak secara psikologis, tetapi dapat ditandai dengan gejala-gejala fisik seperti kelelahan mata, lelah pergelangan tangan atau nyeri pergelangan tangan, nyeri leher dan bahu, hingga bahkan sampai yang paling buruk, yaitu kebutaan. Ada hubungan negatif loh yang sangat signifikan antara kecanduan gawai atau ponsel dengan empati. Yaitu, semakin tinggi kecanduan gawai, semakin rendah empati. Begitu juga sebaliknya. So, bagaimana menurut teman-teman? Cara apa sih yang real, yang nyata, yang membuat remaja atau kaum Z mengurangi kebiasaan pubbing atau menghilangkan kebiasaan pubbing di antara kita? Sekian dulu ya. Sampai di sini video. Sampai ketemu lagi di next video. Thank you. Salam Jos Gandos. Uhuy.